Hutan dan alam adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi kami suku Dayak di Kalimantan Tengah. Dengan melihat perkembangan pembangunan di abad ini yang tidak terlalu memperhatikan keseimbangan antara masyarakat sekitar kelestarian hutan dan alam, saya tergerak untuk ikut berpartisipasi, ikut andil dalam upaya mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam agar kehidupan sosial kita, pembangunan kita tetap berjalan dengan hutan dan alam yang terjaga. Karena kami manusia konservasi. Taman Nasional Subangau adalah salah satu tempat populasi orang hutan di lahan gambut. Untuk tahun 2013, kita membagi titik contoh pengamatan penelitian populasi orang hutan di 14 lokus yang tersebar dari sisi utara, selatan, timur, dan barat Taman Nasional Subangau. Tahap survei orang hutan adalah kita menentukan metodologinya dulu. Jadi kita harus menentukan yang cocok di area Taman Nasional Subangau dengan vegetasi gambut, aksesibilitas yang sangat susah. Kita harus menentukan dulu metodologi apa yang kita pakai. Setelah itu menentukan lokasi mana yang harus kita survei, sebaran transek, sebaran lokasi ini untuk mewakili seberapa banyak sih petak contoh yang harus kita ambil untuk mewakili seluruh area Taman Nasional Subangau yang seluas 568.000 sekian hektar. Kemudian kita menentukan di mana lokasi contohnya untuk pengamatan. Baru setelah itu kita persiapan tim. Setelah itu baru kita memerlukan perlengkapan alat dan segala macam. Kemudian kita pelaksanaan surveinya. Kita sekarang ada di Sungai Aka, hari keempat. Setelah kita hari pertama berangkat dari Palangkaraya. Dan sampai hari keempat ini kita juga masih belum bisa mencapai titik lokasi survei kita karena rutenya agak sulit. Kita sekarang musim kemarau, airnya surut seperti yang dilihat juga tadi kita beberapa kali melakukan jumping melewati rasa rosal dan itu sangat sulit untuk dilalui. Ini tenda kita sudah terbangun untuk 5 hari survei ke depan. Besok tinggal siap bekerja, yaitu survei orang hutan. Mudah-mudahan tidak ada angin kencang yang bisa merobohkan pondok kita. Semangat! Mantap! Setiap kali keberangkatan survei, biasanya kita akan membagi tim besar di 2 atau 3 lokus. Jadi masing-masing lokus akan diisi beberapa tim lagi di dalamnya. Komposisi tim survei orang hutan yang terdiri dari staf WWF, kemudian staf Balai Taman Nasional Subangau, volunteer atau relawan dari mahasiswa, kemudian kita juga pastinya mengajak teman-teman dari lokal sekitar desa. Selain kita mengajak mereka untuk membantu kita juga ingin memberikan informasi bahwa di desa mereka atau sekitar desa mereka terdapat populasi orang hutan. Bagaimana cara kita menghitung populasi orang hutan, bagaimana ancaman tersebut, bagaimana kita ikut melindungi orang hutan, karena masyarakat lokal adalah ujung tombak untuk perlindungan orang hutan di daerah mereka sendiri. Taman Nasional Subangau kita menggunakan metode line transect dengan menggunakan transect sebagai jalur pengamatan sepanjang 1 km. Di setiap 100 meter kita membuat transect di kiri kanan jalur poros itu sepanjang 500 meter sejumlah 20 transect. Jadi total area yang kita amati di salah satu lokus adalah 100 hektar, jadi 1 km persegi. Nah, kalau sudah kita masuk ke transek, juga kita mencatat bagaimana habitatnya, deskripsi transeknya di sekitar, kemudian waktu balik dari 500 meter ke titik nol, itu yang seluruh tim melakukan pengamatan sarang orang hutan.
setiap sarang yang ditemukan diukur jarak tegak lurus dari transek ke sarang, posisi sarangnya, tipe sarangnya seperti apa. Kemudian kita juga harus mengetahui, mencatat jenis pohon sarang yang digunakan itu jenisnya seperti apa, diameter pohon sarangnya berapa. Itu semuanya harus dicatat untuk kita mengetahui tidak hanya berapa jumlah populasi orangutan, tapi juga kondisi habitat, kemudian perilaku orangutan membuat sarang di area pengamatan. Nah, malamnya kita akan berkumpul lagi untuk mengevaluasi hasil yang didapat pada hari tersebut. Jadi kita punya rencana untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada di hari pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Musim kemarau dan musim penghujan masing-masing mempunyai kendala-kendala tersendiri dalam melakukan pengamatan sarang orangutan. Pada musim hujan, dalam pencatatan datasheet sarang kita akan susah sekali untuk mencatat data-data yang ada. Kemudian di survei juga banyak-banyak pohon tumbang seperti ini, kita harus turun naik kayu yang tumbang, kemudian juga lebatnya hutan, menjadi jarak pandang kita untuk pengamatan sarang juga terbatas. Baik itu musim kemarau dan musim penghujan, bagi kami bukan sebagai kendala tapi menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada. Kebersamaan tim, diselingi rasa humor di antara tim itu juga akan menghilangkan rasa lelah, rasa capek selama di perjalanan maupun dalam melakukan pengamatan sarang hutan. Di beberapa lokus yang sudah kita amati, kita berhasil mencatat adanya pertemuan langsung dengan individu orangutan, yaitu di Sungai Punggu Alas, kemudian di Sungai Bulan. Dari hasil sementara dengan pendekatan penghitungan sarang, kita melihat ada peningkatan tren dalam jumlah penemuan sarang dalam satu area dari hasil yang kita dapatkan di tahun 2006-2007. Kita melihat bahwa perkembangan hutan juga semakin membaik dalam 5 tahun 6 tahun terakhir. Itu juga akan berhubungan dengan peningkatan populasi orangutan di Taman Nasional Sebangau. Setelah survei data-data pengamatan sarang kita dapatkan dari lapangan, nanti kita review lagi di internal WWF, mulai dari beberapa ahli di bidangnya di internal WWF Kalteng. Kemudian kita akan analisis bersama, direvisi bersama, kemudian berbagi bersama mengenai capaian, kendala yang dihadapi. Hasil tersebut akan kita review bersama para ahli orangutan di Indonesia. Kemudian hasil itu akan kita publikasikan, kita akan seminarkan, membentuk seminar atau simposium yang kita akan mengundang para pihak yang peduli dan berperan dalam konservasi orangutan. Kita akan bersama-sama lihat bagaimana populasi orangutan di Taman Nasional Sebangau, bagaimana kondisi habitatnya, juga bagaimana status konservasinya sekarang, sehingga kita mendapatkan apa sih yang akan kita lakukan ke depan, khususnya terkait orangutan yang ada di Taman Nasional Sebangau. Kami berkepentingan melihat bahwa survei ini bisa menjadi satu titik tolak untuk bagaimana mengefektifkan manajemen di dalam Taman Nasional Sebangau, bagaimana pemulihan kondisi hutannya, bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang timbul karena keberadaan sawit dan juga keberadaan aktivitas manusia di sekitarnya terhadap habitat orangutan. Saat ini dengan
wisata, WWF telah melakukan percontohan di beberapa desa untuk bagaimana membuat orang hutan di habitat yang masih alami menjadi satu atraksi yang layak untuk dikunjungi wisatawan. Dan ini tentunya akan mendapatkan benefit secara tidak langsung kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Kami berharap dengan contoh-contoh praktis seperti ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain sebagai salah satu metode pendekatan pemulihan habitat orang hutan yang dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami menemukan sebuah sarang sekelas C.420 yang diameter 43 cm. Nama saya Alek, asal Desa Perigi. Saya mendukung kegiatan ini untuk kelestarian alam bumi Kalimantan. Itu yang menjadi harapan adalah bagaimana orang hutan yang ada di luar area konservasi itu juga harus dilindungi atau dijaga habitatnya. Jangan sampai nanti orang hutan hanya ada di kawasan konservasi dan di luar kawasan semuanya akan hilang. Karena alam adalah anugerah warisan Ibu Pertiwi.